Oke. Lagi ketemu sama Vero Veriska nih. Wih, anak muda penuh lagi. talenta. Wih, siap. Buka dulu lah. Kan udah pada swab nih kan. Udah negatif semua ya? Negatif, aman. Sama. Jadi nongkrong lagi sama Mobil dan Mamot di Total Politik bareng Vero Veriska. Salah satu anak muda yang cukup bingung mendefinisikannya, Pak. Kenapa bingung? Bikin gerakan iya, Iya. ya direktur iya, ngurusin Microsoft juga iya ini. Corporate slave. Jadi ya? lo kalau misalnya corporate man juga lagi ya. Salaryman bro. Salaryman. Pernah jadi staf menteri juga. Jadi lo kalau misalnya mendefinisikan identitas lo tuh lebih seneng dibilang apa, Bos? Lifelong learner itu. Kalau bahasa ininya ya, bahasa Bahasa bakunya senja. tuh. Bahasa Bahasa, senja. bahasa bakunya lifelong learner. Cuma gue suka belajar hal yang baru bro. Jadi gue mendefinisikan diri gue apa ya? I can be anything lah. Wes. Anda cuma agen asuransi. Malu Agen Anda. asuransi. Oh iya. Bukan, Pak. Tadi waktu di sini konkol mulu Iya, ya benar. kan. Itu Ngurusin duit itu. Iya, duit itu, Bos. Beda lah, ada CEO. Nah, kita ngomongin apa nih? Jadi kita bakal ngebahas nih. Vero tuh deket, kalau gue kenal Vero ini sebenarnya dari Mas Iwan Setiawan. Dia orang yang cukup berjasa lah, ngasih ilmu sama gue nih Mas Iwan. Mas Iwan ya? Iwan Setiawan. Sama, Ya itu kan? mentor gue juga tuh. Mentor juga. Bentar, kita ngomongin Iwan Setiawan yang sama nih. Ya kan? Sama. Iwan Setiawan. Kurus, Berkumis. novelis. Oh iya, sama Betul, berarti. sama. Pastiin dulu dong. Dan gue lihat tuh lo sangat dekat sama teknologi. Sebenarnya lo jurusan lo dulu apa sih, Bos? S1-nya. S1-nya? Gue dulu S1-nya elektro bro. Teknik elektro. Teknik elektro. Cuma di elektro kalau di UGM itu ada konsentrasi namanya teknologi informasi. Bingung kan lo? Jadi ada Ilkom, ada teknologi informasi. Nah, gue itu sebenarnya bro, gue itu pingin banget bro masuk ITB. Awalnya. Tolak gue Dua kali, Bro. SPMB 2006 gagal. SPMB 2007 gagal lagi kayak gitu. Akhirnya ya udah gue di elektro aja kayak gitu. Elektro UGM waktu itu. Nah, terus lo bisa-bisa ke Microsoft tuh gimana ceritanya? Wah panjang. Gue elektro tiba-tiba sekarang lo jadi salah satu pimpinan lah kayak yang gue denger kan. Nah, kalau Microsoft. kalau di Microsoft sebenarnya perjalanan itu ini, Bro. Gue belajar satu hal, life happen for a reason. Segala sesuatu di hidup kita tuh happen for a reason. Maksudnya gini, ketika gue ikut SPMB kedua gue di tahun 2007 yang gue gagal lagi. Yeah. By the way, di tahun 2007 di semester 2 gue UGM, gue memutuskan untuk mengorbankan semester 2 gue, IPK gue 1,75. Seriusan lo? Nasakom. Nasako. Dan kenapa lo bisa jadi rektor sekarang? Tapi gue gini, Lanjut gue dulu ya, bilang Microsoft, bahwa kalau gue nggak keterima ITB untuk kedua kalinya gue akan serius di UGM. Oke. Tuhan, itu deal gue sama Tuhan. Tuhan tunjukin dong, ya kan? Gue serius beneran. Semester gue udah gue buang, IP 1,7, tetap gagal bro. Berarti kan jalan gue emang nggak ke ITB ya, jalan gue di UGM, fine. Di tahun yang sama, selang berapa minggu gitu ya, ternyata Microsoft dengan UGM itu bikin agreement, namanya Microsoft Innovation Center, dibikinlah di situ. Iya. Nah, intinya itu pusat risetnya Microsoft di kampus lah gitu. Nah, gue iseng-iseng ikut di situ. Terus gue tuh iseng aja kayak, Mas, ada nggak kerjaan yang bisa saya kerjain di sini di Microsoft ini, Innovation Center ini? Oh ada, besok kamu datang aja kayak gitu. Ternyata kerjaan gue waktu itu support bro, support itu jawabin pertanyaan Jawab community pertanyaan, oke. gitu-gitu kan, ya gitulah pokoknya. Kerjaan Kayak IT pertama support gue gitu ya? Kayak IT support gitu kayak gitu, cuma ini buat community lah community. kayak gitu. Kerjaan gue pertama itu gue inget banget, gaji gue pertama kali itu 500.000 bro. Itu belum lulus kuliah. Belum lulus, belum itu lulus. semester berarti 3 berarti. Oke. Nah, dari situ ternyata di tahun yang sama Microsoft buka lowongan untuk student ambassador. Kayak duta mahasiswa Iya, gitu duta lah. mahasiswa, ya. Dulu joknya kita antek Microsoft. Karena kerjaan kita ketika Antek orang asing guys. ketika orang itu pada ngomongin open source gitu, Betul. Linux dan segala Iya, macam, lu malah ngomongin proprietary Iya, kayak betul. gitu. Parah banget. Ya, akhirnya kita jadi kayak gitu. Udahlah fine gitu kan. Jadilah gua di tahun 2007 student ambassador. Terus ternyata waktu itu Microsoft bikin kompetisi tuh 2009 itu kompetisinya namanya Student Imagine Cup namanya. Itu kompetisi software design. Gue ikut tuh. Nah, gue ikut iseng-iseng aja. Ternyata alhamdulillah lolos 5 besar dunia. Nah, kayaknya dari situ from that moment mulai mungkin orang-orang pada dengernya ada bocah nih namanya Vero kayak gitu-gitu. Waktu gue skripsi di tahun 2010 setelah skripsi gitu, gue ditelepon sama salah satu direktur Microsoft. Lulus lu mau kemana rencana kayak gitu.
belum ada pak, gitu. Ya udah kalau lulus udah skripsi kabarin ya. Ternyata kalau kabarin, gue diajakin masuk Microsoft dan itulah Desember 1 2010 itu hari pertama gue di Microsoft Indonesia. Nah dari situlah gue alhamdulillah 1,5 tahun bisa promosi ke Asia Pasifik, terus kemudian 2017 gue promosi ke Worldwide Team. Worldwide gitu. Team ya. Gila. Berarti sekarang lu posisinya di Worldwide. Ya bisa bilang begitulah. Wes, gila. Yang kayak gini yang gak kelihatan ya. Makanya harus kita munculkan. Kenapa yang kelihatan itu gua pertanyaan gini, lu udah nyaman sebenarnya kerjaan lu adalah mungkin impian dari banyak orang di Indonesia, tapi lu masih mau-maunya ngurusin gerakan sosial. Dan lu kan salah satu inilah co-founder dari Ide Next Leader. Ngapain sih lu udah ongoing kaya tapi masih ngurusin sosial? ongoing kaya. Levelnya udah bukan nasional lagi, udah gitu. bukan. Lu ngapain gitu, Bos? Maksud gue ada sebagian anak-anak muda di kita kan udah dapat tempat yang enak, empuk. Ya udah, ngapain sih ngurusin bangsa bang atau negara jangan ngurusin kita kayak gitu, Bos. Kenapa lu ambil peran itu? Gue tuh punya rencana hidup, bro. Jadi gini, rencana hidup gue dari umur gue 20 sampai 30 itu karir. Memang bloknya itu buat karir. Di situ gue pengen kerja buat orang, tapi sekalian gue kerja buat perusahaan yang gede sekalian. Karena gue bisa belajar sistem, gue bisa pindah-pindah, gue bisa belajar banyak hal lah. Dan gue belajar sesuatu yang udah terstruktur rapi kayak gitu. Jadi cara kerja gue udah terbentuk. Tapi gue punya deadline istilahnya. Gue harus kenceng di karir gue di umur 20-an sampai umur gue 30. Tapi 30 ke atas gue udah nggak boleh kerja lagi. Gue harus mulai eksplorasi nih kayak gitu. Eksplorasinya apa? Waktu itu sih gue belum tahu mau eksplorasi apa kayak gitu. Makanya gue banyak banget kalau lu lihat kan bikin ID Next Leader, bikin apa macem-macem lah kayak gitu. Karena itu adalah bagian dari menemukan what's next kayak gitu. Karena menurut gue namanya karir pasti mentoknya itu ya apa CEO atau apa. Tapi apa sih yang mau kita cari gitu? Gaji misalnya katakanlah X. Selalu ada X plus X plus XY dan segala macam. Selalu ada lebih gitu. Angka itu kan nggak pernah berhenti. Betul. Nah akhirnya gue nyari apa nih yang kira-kira lebih dari angka. Akhirnya gue menemukan bahwa di periode kedua hidup gue, yaitu adalah 31 sampai 40, ini gue nyebutnya periode eksplorasi. Jadi tabungan gue udah gue strukturin sedemikian rupa sehingga ketika eksplorasi ini gue punya nafas lah untuk bereksplorasi area-area yang gue pengen masukin. Jadi temanya sekarang itu adalah eksplorasi, bro. Makanya gue nyoba bikin ID Next Leader, gue bikin gerakan, gue bikin bisnis juga segala macam. I don't know which one will take off. Tapi yang jelas adalah this is not going to be the temanya, nggak akan karir lagi kayak gitu. Ini temanya bakal bisnis atau apapun. Nah nanti di umur 40 sampai 50 gitu ya. Temanya adalah ketika semua yang dibangun ini sudah settle, sudah terbentuk gitu ya, berarti kan ngembangin. Ya udah temanya mengembangkan, kemudian ngejahit, bikin lebih gede. Nanti sehingga di umur 50 kita udah nggak kerja lagi, tapi giving back. Jadi mimpi gua adalah di umur 50 ke atas itu gua udah nggak kerja lagi, nggak nyari jabatan, nggak nyari apa, pokoknya giving back to society karena hidup kita itu kan limited ya. Paling orang hidup 60 tahun, 70 tahun kayak gitu. So idenya adalah gimana caranya lu bisa meninggalkan sesuatu yang lebih dari umur hidup lu. Nah itu akan gua mulai dari ya umur 40-an akhir lah nanti insya Allah. Mulia sekali ya anak Microsoft. Antek. Ini kita sambil bikin kopi. Anteknya Bill Gates. Ini Gitu. lu ngopi-ngopi juga ya? Yoi. Semua deh Ini sambil ini dong. Jangan-jangan ini barang dagangan? Enggak kan? Enggak numpang jualan di Oh sini ini kan? ada sponsor. Ada sponsor. Enggak. Sambil ngobrol kita. Tapi gue menarik sih dengan apa yang lu bilang. Cuma sebelum akhirnya gue kesana, gue masih ingin mengeksplorasi sampai. Karena gini, gue ngelihat bahwa di tatanan dunia ya, kayak gue kerja di corporate juga, gue ngelihat bahwa akhirnya orang Indonesia tuh nggak banyak yang bisa berkecimpung di regional area atau di even lo di worldwide gitu. Lebih banyak orang sekarang ini kan banyak kan misalnya kayak gue gitu punya kantor regional di Hong Kong. Tapi orang Hong Kong Anda itu mau sombong di sini. ini masalahnya orang di sana itu yang ngisi ya nggak banyak orang Indonesia. Gue juga nggak tahu siapa kolega gue orang Indonesia di sana, tapi lebih banyak dari India, Malaysia, Singapura. Kalau yang dekat-dekat kita ya, atau ya orang Hong Kong itu sendiri. Nah, menurut lu kompetisi bahasanya kompetisi pekerjaan secara global gitu atau regional itu emang
orang Indonesia tuh nggak sekompetitif itu sehingga gak banyak akhirnya yang bisa nempatin itu di menurut lo gimana? Gua Apa emang lo belum jawab, kompeten? gue yang giniin. Oh, muterin, berat mau bos. belajar. Kebanyakan bos nih. Ah. Pokoknya lu puter ke arah kanan ya. Siap, kanan. Nah, Harus kanan ya. Tapi tugas gua lo ngobrol aja berdua. nah, jadi gini, gua akan menjawabnya dengan membagi dua bagian ya. Satu dari sisi skill, yang kedua dari sisi luck. Tapi faktor luck tuh main juga, nanti gua cerita. Sisi skill gini. Di level global, regional, internasional, orang-orang kita skill, talenta sama kecerdasan nggak kalah bro, nggak kalah. Tapi kalau kita mau masuk ke level global, kita harus apa? Outspoken, kita harus driven, kita harus inisiatif. Maju sebelum disuruh, di situ problemnya menurut gua. Kita pinter tapi kita nggak mau nyuarain. Kalau ada satu kelas nih, gua kan waktu MBA, gitu. MBA itu kan sekolah bisnis ya. Ya. Itu lu nggak diajari materi, lu bakal dikasih case, terus kemudian lu debat. Berarti kan cepet-cepetan ngangkat gitu. Iya. Yang gue pelajari adalah teman-teman kita yang dari Indonesia itu tuh pinter, dia ngerti harus ngomong apa, tapi nggak ngomong. Yang ngomong yang angkat tangan pertama kali, teman-teman kita dari India, teman-teman kita dari China, Singapura, segala macam. Akhirnya dinamikanya dikuasain oleh mereka. Itu baru di level ruang kelas gitu kan. Di level karir sama, itu kan karir versi gedenya gitu Iya, kan. betul. Jadi apa namanya menurut gua anak Indonesia tuh pinter-pinter, tapi kita harus lebih proaktif menurut gua, itu satu. Nah, kedua adalah kenapa kita nggak proaktif? Kenapa kita kok nggak inisiatif gitu ya? Jujur ini kritik juga untuk sistem pendidikan kita. Lu inget deh bro, waktu lu SD, SMP, SMA, Iya. lu suruh apa? Ngapalin Ngapalin, kan? betul. Ngapalin. PPKN gua masih inget. Gua masih inget guru gua bilang bahwa kalau definisinya sama dengan buku, nilainya 100. Kalau kurang dikit nilainya jadi 90. Artinya kan lu di drive untuk nggak boleh salah. Betul. Kalau buku bilang A, lu harus A. Iya. Nah, akhirnya lu takut eksplorasi kan. Akhirnya orang takut untuk inisiatif. Nah, menurut gua sih pendidikan kita harus mengedepankan common sense kayak gitu. Nah, itu satu. Tapi kedua adalah dari sisi luck ya. Luck itu tuh gue jujur beruntung sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena rata-rata orang untuk pindah dari Microsoft Indonesia ke Microsoft misalnya di regional rata-rata butuh 5 tahun, 7 tahun. Gua 1,5 tahun bisa promote. Kenapa? Nah, ini satu hal yang gue pelajari. There is something beyond talent, yaitu adalah luck dan itu bisa ditanam dari kebaikan yang kembali ke lu. Gini ceritanya. Jadi kayak ini. Gak apa-apa, kita masih banyak waktu. Gini ceritanya. Gitu kan. Kayak itu apa film misteri dulu. Aduh. Begini ceritanya. Terus kamera lu ke atas. Nah, jadi ceritanya gini, Bro. Tahun 2012 kita bulan Maret ya. Gua tuh jadi pembicara waktu itu di Cikarang. Lu tau kan Cikarang Jakarta tuh jauh banget gitu kan. Dan zaman dulu gua belum ada mobil, gua naik taksi dirembes dari kantor. Acara selesai jam 5 sore. Hujan, terus habis itu gue harus balik ke Jakarta. Masuk sekitar tol Jakarta itu udah jam 7:15 lah ya kayak gitu. Capek banget di jalan gitu. Terus kemudian ditelepon gue sama salah satu direktur. Dia bilang, "Vero, kita lagi ada pitching sales di salah satu restoran kayak gitu. Kita lagi buntu karena calon kliennya itu nanya pertanyaan teknis yang kita tahu jawabannya ya Vero kayak gitu. Vero bisa nggak bantu? Gimana Pak posisi? Bahkan gue sekarang masih ingat lokasi meetingnya itu di Rembulan, restoran Rembulan di Plaza Senayan. Kita tidak disponsori Rembulan ya, tapi kalau masuk silakan. Aja bro. Gak apa-apa. Nah jadi apa namanya di restoran itu. Tapi dia bilang bahwa ini udah malam, serah mau datang apa enggak. Dan di Microsoft memang nggak mengharuskan orang untuk datang malam-malam gitu ya. Tahun 2012 belum ada work life balance lah. belum booming gitu. Work life balance apa itu? Nah, terus habis itu posisi gue masih inget banget tuh terima telepon. Kosan gue di Mampang. Itu gue posisi itu dari lu tau pertigaan Mampang itu kan yang kalau ke kiri itu ke Trans, lurus itu ke Gatsu. Gue tuh di situ tuh. Kalau gue kiri itu gue ke kos, gue bisa tidur, boleh. Kalau gue lurus, gue ke Plaza Senayan. Gue memutuskan, Pak saya bantuin, saya lurus. Gue presentasi segala macam. Selang berapa minggu, gue dikabarin sama si direktur ini, ternyata dealnya happen. Gitu. Oh iya, thank you ya Vero. Oke. Dan waktu itu gue nggak expect apa-apa. Gitu. Selang sekitar 1 bulan, direktur yang sama nelpon gue. Vero, ini ada lowongan di Microsoft Asia Pasifik. Bosnya orang Spanyol. Dia udah interview orang dari Thailand 1, Filipina 1, dia ngerasa belum cocok. Vero mau nggak saya rekomendasiin?
Terus gue bilang kan, memang gue pingin promosi ke Asia Pasifik kan. Terus gue mikir, wah boleh deh Pak, kayak gitu. Direkomendasiin, gue interview 2 kali, lolos bro. Itu tuh kayak bener-bener, wow, oke. Kalau gue tarik-tarik ya, sebenarnya gue lihat profil-profil yang lain gitu. Banyak orang lebih pintar dari gue di CV-nya. Tapi ya mungkin in a sense, gue cuma beruntung gue direkomendasiin orang yang kebetulan direktur ini dipercaya banget sama si direktur Asia Pasifik itu, dan there I am gitu loh. Akhirnya gue ada di posisi itu 1,5 tahun, dan itu beruntung banget. Sama semua progression karir gue baik di dalam karir maupun di luar karir itu terjadi bukan karena, menurut gue bukan karena talent, tapi karena luck. Dan intinya adalah lu ngasih aja apa yang lu bisa, nggak usah mikir nanti kebaikan tuh bakal balik ke lu sendiri. Ya Allah, kena siraman rohani. Gua juga sebagai pekerja Anda harus lebih giat. lebih giat. Jangan giat. Extra mile bahasanya. Benar. Extra mile, Extra benar. mile kalau Wih, bahasa anak halus zaman. loh dia. Halus gila ya. Tuh, gitu Coba, dia. coba. Mau nanya apa lagi, lanjut lagi. Gua nanti ada Cakep. Nah, lanjutannya. terus posisinya gini. Ya. Tadi gue seneng lo ngomong soal pendidikan kita yang ada masalah gitu kan. Dan hari ini lo juga seorang rektor yang cukup muda lah, ya di Mahakarya Asia gitu. Kalau lo lihat sendiri sebenarnya apa sih yang perlu dibenahi nih di sistem pendidikan kita? Kita bicara pendidikan tinggi, apa pendidikan? Pendidikan tinggi lah, yang lo sekarang rektornya gitu. Oke. Kalau di pendidikan tinggi banyak sih sebenarnya. Salah satunya adalah bahwa yang gua highlight ya, namanya pendidikan tinggi kadang-kadang mengajarkan sesuatu yang kurang relevan dengan industri. Tapi gue sebelum masuk ke sana, kok IPK 1, itu bisa jadi rektor ya? Itu gimana cerita juga tuh? Gini, Akhirnya bisa nyampe 3 nggak belakangnya? alhamdulillah lulus kumlot sih. Oh, iya. Oke. Bukannya nggak boleh ya? Hitungannya gini, hitungannya adalah kan IPK itu kan total kumulatif dibagi, ada rumusnya kan. Gue udah ngitung kalau IPK gue yang penting nggak di bawah 1, something, gue lupa hitungannya, itu gue bisa kumlot. Oke. Terus akhirnya karena gue 1, ya gue harus komit semester 3, 4, IP gue harus 35, 37, 4 segala macam, AB lah kayak gitu ya. Ya udah gitu doang. Hitungan ya dihitung aja. Ya udah hitung mundur. lah, itu teknis lah. Teknis lah, kayak Lu gitu. jadi rektornya gimana nih, Boy? Apa nih? kalau lagi nongkrong terus kasihan banget nih orang nggak punya kerjaan dikasih rektor Kasih gitu rektor kan. gitu kan. Itu cerita yang lain. Tapi tadi pertanyaan kan ini kan tentang apa namanya pendidikan kayak gitu. Jadi gini, menurut gua problem dari pendidikan tinggi di Indonesia adalah apa yang diajarkan di kampus tidak relevan dengan apa yang ditemui di industri. Gue mau cerita nih real story. Tahun 2011 kita di Microsoft buka lowongan buat 5 orang untuk bisa bekerja di Microsoft. Nama program waktu itu Microsoft One. 1 year bekerja di number 1 company. Pokoknya 111 segala kayak gitu. Kita buka lowongannya, 2.000 orang apply. 2.000 orang apply. Dari kampus top lah, name it, ITB, UI, UGM, UPH, BINUS, semua apply. Kampus top dong. Ada 2.000 CV. Kira-kira lu baca satu-satu nggak? Nggak agak lah. Dong. Lu sort by apa? Short by biasanya universitas dulu. Nggak Terus dong. Kalau universitas IPK. kan, nah IPK. number yang bisa di sort kan Number. number kan, kayak Number. gitu. Kita sort by IPK bro. Kan nggak mungkin kan? Kita sort IPK 3,0, masih 1.000. Masih 1.000. Mungkin nggak lu baca? Iya. Nggak Nggak mungkin. juga. Lu sort lagi 3,3, masih ada sekitar 700. Mungkin nggak lu baca? Nggak mungkin. Kita sort lagi 3,5, masih ada sekitar waktu itu 200. Mungkin nggak lu baca? Nggak mungkin. Kita sort IPK 3,7 bro. Buset. Tegak Akhirnya- amat. Gue paham kenapa orang bilang baik. Akhirnya ketemu sekitar 70 CV. 70 CV yang IPK-nya 3,7. Kita seleksi lagi tahap kedua di CV-nya itu. 2 hal. Satu adalah pengalaman organisasi. Yang cuma ikut panitia apa kita coret. Kita cari yang ketua ini, ketua itu. Oke. Kedua adalah prestasi. Prestasi-prestasi yang nasional, internasional kita pilih. Dari situ ketangkep sekitar 25 CV yang top of the top gitu. Kita undanglah di Microsoft Indonesia. Berarti kan ini 25 orang dari kampus terbaik dengan CV paling mentereng gitu kan. Kita tes dong, interview. Namanya interview di perusahaan kayak Microsoft itu nggak teori bro. Lu dilempar kasus. Misalnya, Anda adalah direktur marketing. Anda punya target sales sekian, target market share sekian, produk Anda ini. Anda akan ngelakuin apa? Tahu nggak? Keluarnya itu teori semua. Bukan langkah-langkah praktis gitu. Dan akhirnya salah satu feedback ketika interview itu setelah itu adalah ini dosennya ngajarin apa? Ini kampus top loh. Bayangin ini kampus top loh. Ngajarin apa? Akhirnya terpilihlah 5 orang. Bukannya mereka nggak bagus, mereka bagus banget.
5 orang yang terpilih ini pun harus di-prepare sekitar 1 bulan, 2 bulan sehingga mereka bisa ready untuk dipakai di industri nyata. Gitu. Artinya adalah ada masalah nih sama kampus. Ternyata bener di tahun 2020 gue diamanahi untuk jadi rektor. Gue jadi teringat momen itu di mana number one problem adalah apa yang diajarin di kampus nggak sesuai dengan apa yang ditemui di industri. Why? Menurut gue namanya teori pasti lebih telat daripada inovasi, benar nggak? Betul. Lu bayangin deh ketika Nadiem ya sekarang jadi Menteri Pendidikan mau bikin Gojek gitu. Kira-kira dia bikin aja atau dia ke perpustakaan nyari landasan teori? Enggak. Apakah landasan teori dari Gojek? Enggak kan? Enggak ada Right? teorinya. Nggak ada. Baru You dibuat just- setelah itu soalnya. Exactly. Kamu bikin, kamu tes, kepake, gedein. Iya kan? Sesimpel itu. Iya. Ketika dibikin, dites, gedein, heboh nih orang. Wah, apa nih Gojek nih? Keren nih, apa segala macam. Mulailah para akademisi membahas itu, menulis paper, kemudian menulis buku, baru diajarkan di kampus. Butuh waktu sekitar 2, 3, 4, sampai 5 tahun untuk dari inovasi itu terjadi sampai diajarkan di kampus. Ketika diajarkan di kampus, Gojeknya tuh udah ada GoSend, udah ada apa, GoPay, segala macam, udah kemana-mana. Kita masih ngajarin hal yang ketinggalan 5 tahun yang lalu. Iya, betul. Di situ masalahnya, bro. Akhirnya gue mikir bahwa if that's the case, berarti kita harus potong kompas dong. Potong kompasnya gimana? Potong kompasnya ya udah. Akademisi harus bahu-membahu dengan praktisi. Ya. Tapi porsinya itu ya 80-20. Karena ujung-ujungnya mahasiswa ini lulus kalau nggak kerja ya usaha kan. Artinya dia mau nggak mau cepat atau lambat akan terbentur dengan dunia nyata gitu. Nah, ya udah. Akhirnya di Mahakarya kita eksperimen, insya Allah mulai dari tahun ini mata kuliah kita yang ngajar majority adalah praktisi, sehingga bukan menghilangkan dosen akademisi. Dosen akademisi tetap penting, tapi yang terjadi adalah dosen akademik mengajar teorinya, dosen praktisi ngasih tahu ini dipakainya gimana di dunia nyata. Jadi ketika mereka keluar gitu ya, mereka tuh tahu gitu bahwa kalau kita bicara accounting gitu, nggak cuma debit kredit atau ledger loh. Accounting berarti kita bicara financial analysis, kita bicara tentang valuasi perusahaan, macam-macam, fraud detection, macam-macam gitu. Iya sih, kerasain juga. Sekarang udah ada IFRS 17, kita masih pakai. Apa itu? IFRS. Aku tidak ngerti. Anda nggak ngerti kan? Iya. Itu bahasa corporate. Kita masih pakai apa istilahnya, sistem akuntansi nomor berapa gitu diajarin di kampus. Tapi gue sedikit mengkritik hal itu sih. Maksudnya apakah itu tidak terlalu pragmatis ya akhirnya? Maksud gue, lu bener-bener berarti menyiapkan dunia pendidikan tuh as a pabrik tenaga kerja, pabrik workforce yang akhirnya Ini fit to sebenarnya industri. Rada berseberangan dengan si Indra. Oh iya bener, waktu itu Indra. Iya, sama anak buahnya dia. Sama ini Padahal ketuanya ketuanya itu ya. Indra Dwi Prasetyo. Iya, Bro, maksudnya. nanti munculin dong. Contohnya ini ya. Ini lebih idealisme, ini lebih ke praktis. Indra yang ini, oke. Iya, soalnya Indra tuh lebih ini ya. Tolong Idealis ya dia. next leader jangan pecah ya karena perdebatan ini. Indra tuh is good friend of mine. Jadi gini, bener bro, menurut gua pendidikan itu membentuk karakter manusia gitu kan. Tapi ujung-ujungnya gini, karakter itu penting banget dan harus dibentuk memang. Tapi lu harus punya satu area di mana lu akan mengabdi kan. Kalau lu punya karakter, misalnya nih Mas Wildan nih, integritas tinggi gitu. Tapi kan Mas Wildan at the end harus menentukan bidang apa dia, media kah, atau politik kah, atau apa gitu. Artinya apa? Bukan hanya kita fokus pada satu menghilangkan yang lain, dua-duanya penting gitu, ya kan? Karakter penting, tetapi pragmatisme juga penting. Nah, gue menyebutnya gini, bahwa lulusan di masa depan, orang-orang yang lulus dari kampus itu temanya itu bukan lagi keamanan sih menurut gue. Orang nggak lagi lulus mau kerja di mana? Perusahaan minyak, perusahaan BUMN atau segala macam. Tapi temanya masa depan itu ada eksplorasi gitu. Gue mau usaha, gue mau ini. Artinya adalah manusia masa depan itu adalah manusia yang temanya survival. Mau jadi sales bisa, mau jadi entrepreneur bisa, jadi karyawan bisa. Tapi dibalut, kalau lu cuma kerja doang, orang tuh harus ada purpose. Hidup lu cuma ngumpulin duit doang kan nggak bisa gitu kan. Nah, purpose-nya apa? Menurut gue adalah giving back. Living legacy. Makanya bener kita pragmatis tapi kita selalu tanamkan. Kalau lu mau jadi banker, you can get $1 million. Lu bisa making $1 billion, fine. Tapi jangan lupa, ketika lu punya $1 miliar, apa peninggalan lu buat dunia?
Lu mau jadi tech developer, software engineer, nggak apa-apa. Tapi ketika lu bisa develop software, kira-kira apa software yang mau di-develop untuk memperbaiki keadaan dunia ini? Ketika lu mau jadi pedagang gitu, nggak apa-apa lu pedagang yang kaya raya. Tapi habis itu apa nih? Apakah lu mau bangun pesantren kayak? Lu mau bangun apa kayak Mas Wildan bikin gorengin kayak? Jadi apapun itu, pragmatism bener penting, tetapi dibungkus pakai purpose. Kenapa lu ngelakuin ini? Dan apa yang mau lu tinggalkan buat dunia ini setelah lu pergi? Buat gue sih kayak gitu. Sekarang kopinya udah jadi nih. Udah jadi. Sebenarnya kopi Obrolannya akan lebih sambil dalam. seruput. Asik. Seruput kopi. Gue mau langsung masuk ke soal teknologi nih bro. Jadi kan sebenarnya banyak perdebatan soal teknologi ini sebenarnya akan ada yang lihat yang pesimis, ada yang optimis dengan teknologi. Ya salah satunya kayak misalnya Harari kan dia rada pesimistik kan ya. Lihat itu karena nanti teknologi akan membuat manusia semakin nggak relevan gitu kan. Ada juga yang optimis nih bahwa teknologi bakal ngebantuin umat manusia. Dalam dua kutub itu lo yang posisi utopian, distopian atau pragmatis. Ada juga kan yang kubu pragmatis. Ya udah lo coba aja nih teknologi. Ya kalau rusak ya dihilangin, kalau bagus dijalanin. Lalu di kubu yang mana dan di Indonesia seharusnya ngambil skema yang mana? Gua akan menjelaskan sudut pandang gua, nanti lu kategorikan sendiri ya, karena gua nggak begitu pintar mengkategorikan. Jadi gini, teknologi itu ada dari zaman dulu bro. Tugasnya teknologi itu apa sih? Kerja lu jadi ringan, ya nggak? Ya, betul. Kalau dulu lu macul, tiba-tiba ditemukan traktor. Kira-kira lu macul lagi nggak? Enggak, lu traktor. Hasil produksi lu lebih nggak? Lebih. Lu bisa ngasih makan lebih untuk keluarga lu, lu bisa nyekolahin anak lu lebih di tempat yang lebih bagus. Oke. Jadi teknologi itu kalau gua lihat dari time to time itu selalu meningkatkan derajat manusia. Oke, itu satu dulu ya, kita terima dulu. Kemudian ketika meningkatkan derajat manusia, apa sih yang terjadi kalau kita zoom in gitu ya? Ternyata kerjaan-kerjaan yang menurut gua stupid atau kerjaan-kerjaan yang biasa-biasa aja yang berulang itu tuh diambil alih sama mesin. Kayak gitu. Selalu kayak gitu polanya. Kerjaan-kerjaan yang remeh diambil alih mesin sehingga manusianya apa? Upgrade. Ya kan? Contoh sekarang ada AI. AI ini kan kecerdasan buatan. Katanya AI ini bakal menggantikan pekerjaan manusia. Yes and no. Yes, jika lu kerjaannya masih itu-itu aja. Karena sebenarnya mesin bisa ngerjain itu. Tetapi kalau lu bisa mengupgrade diri lu untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih kognitif atau analytical gitu ya, lu sebenarnya akan menguasai mesin. Bayangkan, lu akan menguasai mesin. Artinya apa? Gua melihatnya bahwa kemajuan teknologi itu mengembalikan fitrah manusia sebagai manusia. Karena manusia itu menurut gua kerjaannya itu adalah menciptakan, berkreasi, mencintai dan membuat perdamaian di dunia ini. Kerjaan-kerjaan yang remeh biar mesin aja. Lu harus menjadi manusia. Nah, teknologi itu memungkinkan kita bikin itu. Problemnya memang untuk berpindah dari satu masa ke masa lain pasti akan ada seleksi alam gitu kan, ada yang tertinggal. Nah, memang disinilah peran pemerintah itu harus masuk atau peran non-profit atau apapun sehingga no one left behind. Semua itu terangkut nih kayak gitu. Contoh misalnya becak pasti akan terganti dengan ojek, ya kan? Artinya adalah kalau lu masih narik becak, ya lu harus belajar narik motor. Narik motor bisa narik ojek, ojol, operasiin handphone. Artinya apa? Ini bukan kali pertama kok kita mengalami revolusi teknologi kok. Ini kali kesekian kayak gitu. Dan polanya selalu sama. Orang takut, tetapi akhirnya kita menemukan elixir atau menemukan jalan tengah kita sendiri. Kayak gitu. Jadi gue aliran di mana setuju dan excited tentang perkembangan teknologi karena itu menjadikan manusia itu sebagai manusia. Gitu. Berarti lo lebih jadi optimis. Aliran apa itu? Optimis. Pragmatis sebenarnya. Nah, seandainya nih seorang Vero, gua kan ngikutin juga nih apa yang lagi dilakuin sama Bill Gates, bos besar lo kan, sama yang dilakuin sama Elon Musk nih. Kalau Elon Musk kan lagi pengen nih manusia Elon kayak Musk sih, Elon Musk. Itu posisinya pengen mengeksplorasi planet baru gitu kan. Sedangkan si Bill Gates nih bos lo gitu, dia pengen tuh menyelamatkan bumi gitu kan dengan berbagai upaya. Lo di posisi yang mana dalam konteks dunia ini nih? Bro, kalau lu punya radio, lu sayang banget sama radio lu. Sampelnya tua banget gitu. Jangan deh, apa kayak radio kaset ya. Radio kaset gitu, lu punya radio, lu sayang banget sama radio lu. Tiba-tiba rusak, bro, nggak bisa muter kaset gitu. Mungkin teman-teman yang muda nanti tunjukin ya foto kaset nih kayak gini. Lu nggak bisa muter kaset, kira-kira lu buang atau lu benerin, bro?
Kalau gue buang sih. Gue buang. Ya, kalau gue benerin. Gue benerin. Kalau gue benerin. Oke, siap. Jadi artinya apa? Agree to disagree nggak apa-apa. Iya. Ada yang dibuang, ada yang dibenerin. Kalau gue lebih benerin karena gini, sama kayak hubungan, saya kayak pernikahan apa segala macam. Ketika ada masalah kita beresin. Negara ada masalah kita beresin kayak gitu. Bumi ada masalah kita beresin, ya kan? Karena gini, ketika lu berpikirnya memindahkan manusia ke atas atau ke langit atau ke apa namanya ke planet lain gitu ya, jangan lupa ada biaya. Dan itu nggak murah. Artinya apa? Kalau Elon Musk berpikir kita harus pindah, secara tidak langsung, yang pindah itu siapa pertanyaannya? Apakah Bukan orang miskin kayak Mamut lah ya. Bukan mungkin lah orang miskin kayak lo. Apakah orang-orang the have yang punya, ataukah everybody? Gue yakin yang punya doang. Nggak fair dong, ya nggak? Sedangkan ini bumi ini kan, gila men, menurut gue tuh Tuhan tuh super duper genius. Ini kalau lu perhatiin bumi itu punya mekanisme koreksi. Gitu. Artinya apa? Bumi itu punya mekanisme koreksi dan ya udah dia akan memperbaiki diri dan kitanya tugasnya mempercepat perbaikan itu gitu loh. Nah, gue optimistik bahwa bumi ini bisa diperbaiki ya karena ada apa global warming dan akhirnya kita sekarang punya skema-skema inovatif lah carbon trading segala macam. Buat gue sih gue lebih ke aliran yang let's stay, let's fix our earth dan hidup berdampingan seperti seharusnya harmoni yang ada. Asik. Pegawai yang teladan ini. Iya, ngikutin bosnya. Ya, tapi itu bagus sih. Itu tapi Maksudnya ini juga gue lebih setuju itu juga menurut gua sih. sekarang juga isu-isu anak muda juga nggak ngomongin negara sih, tapi juga kita ngomongin global ya, karena dampak sekarang tuh sistemik banget sih, nggak cuma soal teknologi tapi perubahan iklim juga. Mungkin langsung ke pertanyaan Pamungkas. Entar dulu, Apa ada pertanyaan lagi lo? gue ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Akhirnya gue mau ngaitin ini dengan semua apa yang lo bilang kayak tadi kan. Kita udah ngomongin bahwa emang kompetisi tenaga kerja kita yang kurang karena beberapa hal itu. Yang faktor luck menurut gue tadi gue setuju emang ada luck. Kayak gue sekarang juga ada luck ya pasti. Cuma luck itu tuh jadi bahasanya gini, kesempatan atau keberuntungan itu nggak mungkin bisa jadi sebuah keberuntungan kalau lu nggak punya preconditionnya menurut gue. Jadi lo yang sangat inisiatif tadi menurut gue itu adalah satu prakondisi di mana akhirnya lu bisa ketemu luck lo gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kan balik lagi ke area skill, soal tadi gimana pendidikan kita, gimana akhirnya kita outspoken, harus lebih outspoken dan kalah sama beberapa negara tetangga kan. Nah, akhirnya menurut lo ada nggak sih yang akhirnya harus dilakukan sama pemerintah lah bahasanya, atau konstelasi politik di kita yang akhirnya bisa membuat, ya karena gini loh, gue mikirnya gini, kalau memang nanti di 2030 itu pasar tenaga kerja bebas, kan Indonesia selalu jadi pasar nih, why not kita become the one yang supply gitu tenaga kerja di Asia Tenggara atau bahkan Asia gitu, bukan lagi kita nerima banyak tenaga kerja asing dari luar, karena ini jadi salah satu jadi concern gue itu. Jadi nah menurut lo akhirnya apa yang bisa dilakukan sama pemerintah terkait ini? Ya merubah kurikulum kah atau bikin apalah gitu maksud gue, regulasi yang proteksionis atau tapi itu nggak bisa sih. Maksud gue lebih ke arah apa lo juga gitu. menutup kesempatan buat orang-orang Indonesia yang mau berkembang di dunia. Iya makanya akhirnya apa gitu, apa yang akhirnya bisa pemerintah lakukan gitu. Gue nggak akan masuk ke detail ya, tapi gue akan masuk ke cuma di level prinsipnya aja. Satu gini, kita harus tahu bahwa negara kayak Cina, Korea memulai K-pop itu bukan dari tahun 2010 loh. Betul. Korea memulai K-pop tuh dari tahun 80-an karena mereka pingin punya industri yang di luar dari elektronik. Bollywood memulai Bollywood bukan dari baru aja, udah dari lama. Dari 80-an. China pingin menjadi pabriknya dunia udah dari dulu, meniru dan segala macam, akhirnya seperti sekarang. Korea jadi industri chip dan segala macam dari tahun 60-an. Pelajarannya apa coba? Satu, sabar. Nah, ini satu hal yang gua mungkin kritik juga adalah kita tuh kadang kurang sabar. Ada kebijakan kita pinginnya tahun depan langsung ada hasilnya. And remember, pendidikan itu bukan sesuatu yang hasilnya keluar tahun depan. Pendidikan itu keluarnya tuh 20 tahun. Oke lah, kita harus ngelihat real impact-nya. Tapi kalau kita nggak sabaran nanti 2 tahun, 3 tahun, waduh kok nggak jadi-jadi nih barang kayak gitu kan. Ubah lagi kebijakan. Setiap perubahan kebijakan tuh biaya loh. Biaya dan juga cost dari sisi waktu dan effort, koordinasi segala macam. So, satu sabar. Sabar, kemudian konsisten. Artinya apa? Kalau bisa siapapun pemimpinnya itu dilanjutin, jangan diberhentiin dibikin yang baru, diberhentiin bikin yang baru kayak gitu. Lanjutin aja. Yang bagus lanjutin. Lu mau bikin tambahan silahkan, tapi lanjutin yang udah ada. Ini bukan kode 3 periode kan? Enggak. ATT. Lanjut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah
Eksekusi sih. Eksekusi. Gue pernah bantuin kementerian juga ya. Gak usah gue sebut lah kementeriannya apa. Tapi yang gue pelajari adalah kita sangat cerdas dalam berencana. Bikin dokumen tuh nggak kalah tebel lah segini. Ada gue pernah lihat nih. Dokumen rancangan kebijakan segini bro. Buset. Oke. Ini kan artinya ini ya detail banget gitu kan. Pertanyaannya, apakah ini tereksekusi? Ternyata enggak. Problemnya itu eksekusi kayak gitu. Artinya apa? Kita harus mulai berpikir bukan lagi cara kerja waterfall. Maksudnya apa? Waterfall. Mikir dulu sesempurna mungkin bikin dokumen setebal ini. Enggak. Tapi kita agile aja. Lu punya ide, lu testing di pasar, lu testing di masyarakat. Masyarakat suka, replicate. Gitu aja udah. Ya kan? Jadi menurut gue eksekusi sih yang kurang, ya kan? Karena mau strategi sebagus apapun, eksekusinya jelek nggak akan jalan juga. Dan tadi terkait yang apa, luck tadi ya, sebenarnya luck tuh bisa dibikin bro. Bisa dibikin, tau nggak cara yang gimana? Ke dukun. Belajar ngaji. Ngaji sholat Jumat. Abang itu mah dia. Nah, ada satu hipotesis bro, gue menyebutnya the long shot, the medium shot, and the short shot. Asik. Long shot itu adalah gini, kalau lu punya ini lu bakal sukses, tapi butuh waktu lama. Apa itu? Kecerdasan lu, ya kan? Ya kalau lu pinter, lu pasti bakal sukses kok, lu nggak bakal susah hidup lu. Tapi ya kalau lu mau sukses dari sisi finansial ataupun power ataupun fame butuh waktu lebih lama, ya kan? Tapi itu bisa, menurut gue bisa dipercepat ketika lu punya yang tengah, medium shot. Itu apa? Recognition. Lu pinter nih, tapi lu pernah menang award nggak? Lu pernah menang lomba nggak? Lu pernah bikin sesuatu yang di-appreciate orang nggak? Lu pernah masuk exposure media nggak? Makanya kalau lu perhatiin nih teman-teman lu yang SMA, SMP, yang ranking gitu. Ya kan, bukannya mengecilkan, tapi kok ada ya teman-teman gue yang nggak ranking 1, tapi sekarang punya mobil Porsche, sedangkan yang ranking 1 nggak punya, ya kan? Mungkin yang ranking 1 ini lebih bahagia, itu lain hal. Tapi kalau kita menjadikan materi misalnya sebagai ukuran kesuksesan, kenapa seperti itu? Karena bisa jadi orang-orang yang lebih sukses itu mereka di-recognize orang, orang tahu kerjanya mereka, kayak gitu. Tapi lebih cepat lagi kalau punya short shot. Apa itu? Itu adalah network. Siapa yang kenal lu, siapa yang tahu lu, dan siapa yang percaya sama lu. Itu apa? Sahabat lu siapa? Adik lu siapa? Kakak lu siapa? Pacar lu, istri lu siapa? Orang tua lu siapa? Makanya kalau perhatiin, ada orang yang punya jalur cepat, privilege, ya itu memang terjadi. Karena ada orang pinter banget, tapi lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Ada orang yang biasa, tapi lahir dari keluarga yang sudah memimpin, gitu kan. Ya udah lebih enak yang kedua dong, ya kan. Betul. Karena dia punya short shot, jalur pendek, kayak gitu. Makanya kalau orang-orang biasa nih kayak rakyat jelata kayak kita bisa ngapain gitu kan. Ya pastinya long shot lo harus lo benerin, lo harus bisa mikir, bisa kerja. Kedua, ya lo harus bikin karya. Kayak gini, Mas Wildan bikin podcast. Ini kan karya nih, akhirnya menstimulasi medium shot. Tapi lebih penting lagi, kita harus networking sama orang. Mas Wildan ini hebat-hebat nih teman. Betul. Calon sukses Mas. Aduh, belat. Oke, nih, pertanyaan pamungkas bro. Asik. Minum dulu deh gue. Minum dulu. Lo seandainya nih di Indonesia atau enggak Pak Jokowi atau siapa lah presidennya nawarin, lo mau jadi menteri apa nih? Lo bakal ngambil menteri apa di Indonesia dan apa yang akan lo lakukan? Ini open ya? Open. Enggak spesifik ya? Wah gila loh. Karena dia terlalu luas ya. Iya. Lo akan ngambil menteri apa? Dan ngelakuin apa? Dan akan ngelakuin apa? Oke sih. Ntar gue bantuin lah. Jangan tiba-tiba. Jangan tiba-tiba menteri agama nih gue dengar. Kalau Pak Jokowi nawarin, menurut gue itu trick questions bro. Trick questions. Gue akan jawabnya gini. Gue tidak akan menyebut posisi. Gue akan menyebut, menurut saya Pak, saya bisa apa, saya suka apa. Nah sekarang lu bisa apa? Menurut Bapak, kayak gitu bisa taruh mana? Saya ngikut. Ya lo bisa apa nih sekarang? Saya manut. Bisa main gitar? Bisa main gitar nggak? Asik. Kalau nggak komisaris itu jawabannya kayak gitu kan. Apa yang akan lo lakukan? Kalau gue bisa apa? Gue mulai dari yang gue bisa dulu. Gue background gue teknologi, terus gue juga berkecimpung di bisnis juga, dan menurut gue, insya Allah, kalau strength gue itu ya berpikir strategik. Gue bisa menghubungkan titik-titik informasi menjadi satu kesatuan dan akhirnya this is the problem, ini solusinya. Gue tuh bisa cepat insya Allah ya memahami masalahnya apa, solusinya apa, kayak gitu.
Jadi itu gue bisanya itu. Dan gue sukanya apa? Hmm. Gue sukanya adalah menciptakan hal-hal baru. Artinya apa? Gua udah tahu nih. Kalau Indonesia ini mau experimenting new policy atau experimenting with apa namanya pendekatan-pendekatan baru dalam kita memecahkan masalah lama, ya I'm in, Pak. Posisinya apa? Serah Bapak, saya Kayak gue manut tahu. aja. Badan yang baru dibuat itu. Apa? Lembaga Riset Indonesia. Itu badan riset itu yang baru. BRIN. Wih, BRIN. Kayaknya cocok buat lu. Badan riset Kalau itu. nggak Brit, Bapenas. Tapi menurut gue gini, kuncinya adalah gua Eksekusi. enggak, Apa? jangan mendikte. Jangan saya maunya apa? Enggak, karena apa namanya, kita aja berdoa sama Tuhan tuh jangan ngedikte kan. Iya. Jangan berdoa mau jadi presiden, tapi berdoanya adalah ya pengen kontribusi sebanyak-banyaknya. Perkara mau ditaruh apa sama Tuhan, ya biarin aja kayak gitu. Ya kan? Siap. Sama lah. Insya Allah komisaris. Itu relawan, Bro. Tapi lu nggak bisa main gitar sih. Apa bisa lagi jajan? Oh, baru dapet kan langsung. Iya. Oke, kesimpulannya Oke, coba dari lo kesimpulannya. buat penutup Gua kita. ini sih seneng banget bisa ketemu apa namanya orang atau anak muda Indonesia yang berlaga di dunia internasional, karena kebanyakan dari kita kan media kita tuh diisi sama anak muda yang bikin sensasi yang gak penting ya, maksud gue hal-hal yang akhirnya nggak bisa membuat orang tuh lebih encourage untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu ya, jadinya akhirnya sobat mager dan sobat senja gitu yang akhirnya selalu muncul. Orang-orang kayak Vero nih jadi kayak sesuatu di dunia tapi di Indonesia tuh nggak kelihatan, walaupun gue yakin di Kelihatan kalangan lo aja yang kuper. di kalangan tertentu sangat cemerlang lah namanya. Tapi gue senang akan hal itu, dan lo memberikan insight yang sangat baik akhirnya di sini bahwa ya gue sepakat bahwa emang orang Indonesia tuh kalau dibandingin orang bahasa gampang ya, orang Indonesia sama orang Belanda, orang India kenapa kadang-kadang lebih dipilih orang India? Masalah dia lebih pintar bahasa Inggris, dalam arti bukan lebih pintar juga, bahkan lebih mau ngomong gitu, lebih ngomong bahasa Inggris, jadi lebih outspoken. Sedangkan orang Indonesia lebih pelan, diam-diam aja ya. Akhirnya yang lebih dipercaya buat memegang sesuatu di level internasional ya orang India atau orang lainnya selain orang Indonesia itu. Dan itu gue sadari dan emang itu gue rasakan, inilah yang terjadi saat ini, dan gue sepakat sama lo, emang ya memang pada akhirnya kita kalau menungguin pemerintah ya kita harus sabar dan gue nggak tahu masalah konsistensi ya, karena akhirnya kalau hal ini masih terjadi tiap ganti pemimpin, ganti kurikulum itu masih terjadi, ya mungkin kita harus nunggu satu GBHN. GBHN mah. Itu aja deh. Kayak pernah dengar tuh zaman makanya. apa gitu. Tapi gue mau nambahin satu lagi, mumpung gue ingat gitu ya. Tadi kan kita bicara kelebihan orang Indonesia, kita apa segala macam. Satu lagi bro, kelebihan kita itu pilihan aman di dunia internasional, dan kita ini bisa menyatukan menurut gua sih, karena kita itu bebas aktif ya kalau secara formalnya ya, kita nggak memihak siapapun, karena kita nggak memihak akhirnya kita dianggap aman dan bisa menyatukan. Contoh gini, jadi ini real story sih dari pengalaman gua tahun 2017 di Microsoft itu kita punya kompetisi internal kayak kompetisi inovasi gitu, 40.000 karyawan ikut, ada sekitar 13.000 tim lah kayak gitu. Tim gua alhamdulillah jadi salah satu pemenang kayak gitu dari 13.000 tim itu. Yang menarik adalah tim gue itu komposisinya 4 orang. Gua orang Indonesia, satunya lagi orang Belanda, satunya lagi orang Israel, satunya orang Yordania. Israel sama Yordania kan gini banget. Betul. Nah, ketika bikin tim gitu ya, kita tuh menggunakan filosofi Jawa, Westo. Kita duduk, kita tuh mau apa? Kayak gitu. Gue bisa ngomong. Iya kan? Kita tuh mau apa sih? Kita tuh mau mencapai apa bareng-bareng? Istilah kalau manajemen baratnya itu what is the common goal? Tapi kalau kita ayo ngaso duduk dulu. Kita tuh mau kemana sih? Oh, mau ke sana. Apa yang sama dari kita semua? Yang beda kita singkirin. Udahlah kita santai-santai aja kayak gitu. Kalau ada apa-apa ngobrol sama saya kayak gitu. Kita gunakan manajemen Jawa ala Indonesia dan ternyata it works untuk menyatukan tim dari berbagai negara tersebut. Artinya apa? Menurut gua Indonesia itu bisa jadi pemimpin dunia asal kita nggak lupa siapa diri kita. Kayak Rangga Sunda Empire lah ya. Lu pernah undang nggak? Itu kita akan undang. Harus bro. Itu kan kata dia Amerika itu apa? Abdul apa gitu ya. Keren itu. Out of the box man. Tapi menarik sih. Kalau gue sih ngeliat kayak gini, dari obrolan yang kaya banget ya, maksudnya bergizi banget dari Vero ini, sebenarnya yang paling penting tuh sebenarnya kalau kita mau maju adalah proaktif gitu kan. Kita proaktif, kita lebih berani untuk inisiasi gerakan.
Dan yang paling penting bagaimanapun juga kesuksesan kita itu juga dari society juga, dan akhirnya kita bagaimana juga punya timbal balik lah untuk masyarakat ke depan. Dan yang gua suka juga dari Vero ini, mumpung kita masih muda, sebenarnya kita juga butuh perencanaan lah, perencanaan masa ke depan, apa yang akan kita lakukan buat pribadi, buat keluarga, buat masa depan, atau enggak buat negara kita kayak gitu. Jadi poinnya adalah faktor luck itu akan, kalau gue anggap faktor luck itu akan ada ketika kita proaktif aja. Kalau kita nggak proaktif, nggak seperti Vero yang tiba-tiba kalau dia milih tidur di Mampang, ya mungkin nggak akan ada Vero sekarang gitu kan. Nggak akan kita undang juga sih. Nah, kalau gue tetap masih iya. untuk orang Kan nggak lain. kenal. Udah, gimana nih Ver? Oke, makasih Deh, banyak, buat Om kopi Vero. anaknya ada semacamnya. Sampai ketemu Ketemu lagi lagi di Bilda Mamot di Total Politik. Bye. Bye.